teruslah berisik. Kak, berisik itu penting. Teruslah berteriak. Karena kalau Anda membiarkan semakin lama tidak berisik, kekuasaan itu akan makin nyaman. Akan makin nyaman. Nyaman di dua hal. Dia nyaman karena tidak lama berisik, lalu kemudian berisik Anda akan dianggap sebagai, alah ini berisik biasa aja. Maka teruslah berisik. Berisik itu penting. Teruslah menjadi orang yang meneriakkan. Itu tadi, apa minal mahdi ilal lahdi itu tadi, dari ayunan sampai liang lahat gitu. Jangan cuma belajar aja ke negeri Cina gitu kan. Tapi juga teruslah berisik. Dan menurut saya itu penting. Yang kedua, dalam konteks teruslah berisik, pertahankan yang namanya kebenaran. Jangan mau ditipu. Teruslah berpikir kritis dan tanyakan data. Kan data nih yang penting. Ya kan, itu yang saya bilang tadi, melawan yang namanya jargonisme, melawan mistifikasi, yang kita butuhkan itu kan adalah transparansi dan akuntabilitas. Dan itu diperoleh dari apa? Data. Pertanyakan datanya negara. Ketika negara mengatakan pertumbuhan ekonomi kita 5,81, pertanyakan data itu. Teruslah kritis. Masa begini 5,81? Ketika negara mengatakan swasembada pangan, masa iya? Jangan-jangan cuma swasembada beras. Jangan-jangan. Ya kan? Maka teruslah berisik. Mempertanyakan data itu bukan barang haram. Dan Anda nggak boleh ditahan karena mempertanyakan data. Masa nanya data ditahan? Lewong itu bagian dari transparansi dan akuntabilitas. Teruslah berisik, yang kedua teruslah mempertahankan kebenaran. Tanyakan data itu. Nah, yang ketiga, menurut saya yang kita perkuat adalah institusi bukan orang. Ketika negara sudah mengkonversi apapun menjadi orang, itu menurut saya kebrengsekan yang harus dilawan. Ketika kurban dituliskan sapinya Prabowo, itu yang harus dilawan. Karena itu bukan sapinya Prabowo. Itu uang negara. Yang harus kita pertahankan ini adalah institusi. Perkuat institusi, bukan orang. Perkuat sistem. Bukan soal apa yang diomongkan orang. Ya kan? Bantuan presiden dari rakyat Indonesia. Harus tulis begitu. Bukan bantuan presiden Prabowo. Enggak. Karena itu uang kita. Jadi pemahaman penguatan institusi itulah yang penting. Jangan kemudian kita larut pada orang itu. Person, orang. Yang keempat, rajin untuk cari perspektif alternatif. Kita ini seringkali nggak berani untuk mencari perspektif alternatif. Coba bayangkan misalnya, bagaimana cara melawan oligarki? Jangan pikir cuma Indonesia ada oligarki kan? Enggak. Negara di seluruh dunia juga ada oligarki. Di Inggris juga ada oligarki. Di negara Eropa Barat juga oligarki. Tapi kenapa mereka cenderung bisa dilawan? Karena kemampuan yang namanya membangun gerakan alternatif. Misalnya dalam kasus Inggris, ya karena partai buruh, partai moderat, kasus Eropa Barat ya, partai buruh, partai moderat itu kuat. Kita partai buruh, baru lahir sedikit, tiba-tiba para tokohnya gabung kan. Aneh.